Oke, eh, kita bahas satu topik lagi. Biasanya saya bahas tentang bola ya. Bukan biasanya sih, beberapa video sebelumnya saya bahas tentang bola. Saya ingin sekarang ini saya ingin bahas tentang ini ya, makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis, program andalan dari Bapak Presiden Pak Prabowo. Yang ingin saya bahas yang pertama itu banyak sekali yang kontra ya, lebih dari 50% menurut beberapa survei kontra dengan program ini, program makan bergizi gratis. Terus kemudian ada juga yang pro, banyak juga yang pro. Ya biasalah, namanya program ya pasti banyak pro kontranya. Tapi yang ingin saya bahas ini sebenarnya bukan tentang pro sama kontranya ya, tapi yang hal-hal yang mungkin jarang dibahas sama orang-orang, yaitu apakah makan bergizi gratis ini sudah tepat sasaran atau belum. Karena menurut saya sebenarnya makan bergizi gratis ini kalau dibilang adalah program, ya lebih tepatnya sih bantuan sih. Kalau saya sih mengatakan ini adalah bantuan dari pemerintah untuk masyarakat ya. Nah, kalau bantuan apakah tepat sasaran? Nah, menurut saya ini harus dikaji ulang atau dibahas lebih dalam lagi, apakah makan bergizi gratis ini sudah tepat sasaran. Karena gini, di beberapa tempat makan bergizi gratis ini kenapa kok menuai kontra? Karena tidak tepat sasaran. Contoh gini, ketika makan bergizi gratis ini dilakukan di kota besar seperti Jakarta atau Surabaya, di sekolah yang sudah bahasanya itu sudah bonafit gitu ya, dengan menu yang sudah ada ya, yang sudah berseliweran di internet, maka makan bergizi gratis ini malah tidak tepat. Karena kenapa? Karena para siswanya itu bisa makan lebih dari itu gitu loh, bisa makan lebih dari itu. Maka tidak tepat, karena mereka malah akan komplain gitu loh. Kok makanannya dikasih cuman kayak gini, lebih baik saya makan di kantin saja, atau saya bawa bekal sendiri aja kayak gitu. Malah bisa aja bekal saya lebih bagus, lebih mewah, lebih sehat gitu katanya, daripada makan yang dikasih pemerintah gitu. Apakah itu tepat atau tidak kayak gitu? Tapi di tempat-tempat yang memang butuh bantuan ya gitu, atau yang ekonominya kurang bagus seperti di daerah 3T, yaitu daerah 3T adalah daerah tertinggal, terluar, sama terpencil ya kalau nggak salah. Itu sangat tepat sasaran makan bergizi gratis. Karena kenapa? Karena memang mereka butuh gizi yang cukup gitu. Nah, ini belum pernah dibahas apakah makan bergizi gratis ini sudah tepat sasaran atau belum, karena menurut saya tidak semua sekolah atau wilayah itu perlu dikasih makan bergizi gratis. Terus apakah kalau hanya dipilah-pilah atau ditentukan makan bergizi gratis ini tidak menimbulkan kecemburuan sosial? Bisa jadi menimbulkan kecemburuan sosial. Contoh di daerah 3T gitu, hanya mereka yang dikasih makan bergizi gratis. Bisa aja di daerah kota, daerah
wilayah yang sudah maju di Indonesia, kota-kota besar, bisa aja menimbulkan kecemburuan. Tapi itu tugas pemerintah untuk mengatur itu sebenarnya. Jadi menurut saya problem yang perlu diperhatikan juga adalah tepat sasarannya ya. Kalau disamaratakan maka tidak bisa sama rata. Tapi sebenarnya paling gampang memang disamaratakan. Tapi karena disamaratakannya itulah terjadi pro kontra. Yang pro kebanyakan bilang, wah di Papua sana, wah di daerah desa sana sudah bersyukur. Ya pasti bersyukur karena makanannya itu termasuk makanan mewah bagi mereka. Atau mungkin itu makanan yang mereka makan tapi tidak setiap hari bisa mereka makan gitu loh. Itu yang pro. Tapi yang kontra ya pasti ini mengatakan, wah menunya ini layak apa enggak. Menu yang biasa dimakan juga lebih layak dari ini gitu. Itu yang kontra, karena yang kontra melihat dari sisi apa ya, kelayakan makanan di daerah kota besar gitu. Di pro kontra yang perlu difokuskan dan dibahas adalah tepat sasarannya. Terus seingat saya kalau dulu lihat film ya, aduh muncul deh. Kalau lihat film ini berdasarkan film, dan saya juga yakin sih di luar sana juga ada beberapa, di luar sana di negara lain juga kalau makan siang gratis, makan siang dari sekolah itu juga ya makanannya ya pasti bukan di bawah standarnya, bukan seleranya siswa gitu loh. Tapi yang penting itu adalah makanannya higienis sama steril ya, sudah diperhitungkan gizinya, dan juga porsinya juga harus cukup ya, bukan terlalu sedikit dan juga nggak terlalu besar itu. Jadi yang paling penting itu adalah tepat sasarannya. Terus kemudian ini dampaknya kepada makan bergizi gratis yang berdampak kepada penjual di sekitar sekolah ataupun yang di kantin. Ya, memang sangat berdampak sekali. Dan pasti setiap ada program dari pemerintah itu pasti akan menelan korban. Pasti ya membuat jalan tol baru pasti akan menggusur. Terus membuat ibu kota baru IKN ya pasti akan menggusur. Membuat rumah sakit saja pasti akan menggusur. Membuat program ini makan siang gratis, makan gratis, bergizi gratis ya pasti ada korbannya gitu. Terus gimana solusinya? Banyak yang menawarkan solusi ya, dan menurut saya sih memang tidak bisa dihindari yang namanya dampak itu gitu. Kalau solusinya sih mungkin bisa diajak kerjasama antara sekolah dan juga para penjual yang di kantin itu. Tapi juga ya itu pasti dampaknya menurunkan pendapatan mereka, terutama yang jual nasi. Tapi enggak menghilangkan sih, karena pasti ada beberapa siswa yang mereka juga bosan pasti makan dengan menu yang hampir mirip setiap hari. Mereka pasti pengennya makan bakso, makan mie dan yang lain-lain, makan yang kurang sehat menurutnya. Sebenarnya kurang sehat memang ya, makan bakso, makan mie instan gitu. Tapi sesekali pasti
mereka bakalan beli ke kantin lagi, makan jajan juga pasti. Cuma memang menurunkan ya kayak gitu. Ya solusinya sih harus ada kerjasama sih. Harus ada kerjasama, paling tidak pemerintah sedikit membantu lah gimana mengatur sistem dari makan bergizi gratis ini. Terus sekolah juga mengatur bagaimana kantin itu juga termasuk pendapatan sekolah, maka sekolah juga harus mengatur bagaimana kantin juga terlibat dalam makan bergizi gratis seperti itu perlu ya diperhatikan sama sekolah dan juga pemerintah, bagaimana kantin ya, terutama karena kantin ini juga ikut dalam ada di dalam lingkungan sekolah gitu. Dan ini yang paling penting juga adalah sistem distribusi makan bergizi gratis ini. Kalau sistemnya atau pendistribusiannya adalah dengan cara ya seperti yang kita lihat, yaitu gurunya mengantar ke kelas atau apa makanannya ini diantarkan ke kelas, itu menurut saya kurang efektif ya, kurang efektif. Yang efektif itu adalah bagaimana para siswa ini mengambil. Jadi gini, melalui dari program makan bergizi gratis ini, sekolah ini mempunyai peran yang sangat penting untuk melakukan untuk mengatur atau membuat sistem pendistribusian makanannya. Jadi kalau sudah di sekolah, maka sekolah yang bertanggung jawab untuk mengatur pendistribusian makanan. Kalau sebelum matang itu pemerintah kan, ya pemerintah bagaimana mengatur makanan ini akan sampai ke sekolah, atau entah gimana, atau mungkin sekolah langsung dapat dananya, langsung sekolah yang mengatur semua. Jadi intinya gini, melalui makan bergizi gratis ini, sekolah ataupun pemerintah itu bisa mulai menerapkan pendidikan berkarakter, atau secara gampangnya itu adalah menerapkan kedisiplinan ke para siswa yang bisa kita terapkan. Contoh yaitu adalah siswa disuruh untuk, contoh ya, makan siang ini ditaruh di dalam aula, atau ditaruh di ruang khusus, atau taruh di ruang guru, atau gimana makan siangnya ya, atau di ruang dapur gitu. Nah, siswa ini datang untuk mengambil makan siang itu. Mereka datang, terus mereka bawa ke kelas, terus kemudian mereka kembalikan lagi dengan bersih. Itu bisa dilakukan dengan kebiasaannya, dengan kebiasaan. Bagaimana dengan mereka yang tidak makan, yang tidak mau ambil? Kalau memang ini kewajiban untuk makan, paling tidak ya bisa diabsenkan kayak gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi menurut saya makan bergizi gratis ini bisa menjadi tempat untuk sekolah untuk mulai melakukan pendidikan berkarakter, kedisiplinan gitu. Jadi siswa disuruh untuk bertanggung jawab dengan makan siang gratis mereka gitu, makan bergizi mereka itu, makanan mereka, mulai dari mengambil sendiri, terus kemudian mencuci sendiri, taruh kembali sendiri kayak gitu. Dan yang paling penting adalah pemantauan. Jadi harus dipantau terus ya. Kalau tidak dipantau, jadi saya itu terbayang juga dengan caranya orang Jepang di sekolah
dimana siswanya itu benar-benar disuruh untuk membersihkan kelas sendiri, tidak boleh semena-mena. Itu yang ingin saya lihat di pendidikan dan di sekolah di Indonesia, sekolah di Indonesia seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi yang penting dari makan bergizi gratis ini adalah yaitu tadi tepat sasaran apa enggak gitu loh, perlu dibahas lagi. Terus juga sistem pendistribusiannya itu gimana, dan mulai dari dengan adanya program ini apakah bisa siswa ini diajarkan untuk kedisiplinan. Ya sebenarnya nggak perlu dari makan bergizi gratis ya, contoh kayak piket kelas, membersihkan kelas, itu harusnya sekolah seharusnya mengawasi juga ya siswa untuk membersihkan kelas sendiri, karena dengan begitu mereka bisa bertanggung jawab gitu. Kadang kedisiplinan itu penting ya, tapi memang gurunya aja yang kurang apa ya istilahnya itu, kurang komitmen dengan memantau mereka, cuman awalnya saja. Dan juga sekarang juga banyak yang takut untuk menegur siswa. Sebenarnya nggak usah takut ya teman-teman, nggak usah takut untuk menegur siswa. Yang penting kita tidak perlu bermain fisik, cukup tegur. Kalau tidak nanti bisa dilaporkan ke kepala sekolah. Kepala sekolah gak mampu, gampang orang tua dipanggil. Diskorsing, kita punya sebenarnya guru itu punya banyak sekali kuasa untuk mengatur siswa gitu ya, dengan cara menegur. Kalau tidak dengan cara menegur, kita langsung laporkan ke kepala sekolah. Kalau tidak, atau kita panggil orang tuanya kayak gitu. Cuman memang kadang yang membuat agak susah itu adalah ini, media sosial ya, media sosial yang bisa memutarbalikkan fakta gitu, yaitu yang jadi masalah. Oke teman-teman, jadi itu saja yang bisa saya bahas, yaitu adalah tadi makan siang gratis apakah sudah tepat sasaran atau belum. Oke, sekarang kita terus pantau saja makan siang gratis ini. Kalau masalah yang lain-lain seperti beban biaya, terus kemudian menunya apakah layak atau enggak, terus dan yang lain-lain itu sudah dibahas dan pastinya sudah diperhitungkan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Goodbye.